FM Revi Radio. Suara hati hadir menemani hari Anda. Oke teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sekarang tepat di jam 3 kurang 9 menit teman-teman semuanya. Sepertinya teman-teman hari ini agak sedikit mendung bukan ya? Jam-jam rawannya buka puasa teman-teman. Hati-hati ya kalian, jangan sampai buka puasa diam-diam. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Ini adalah minggu pertama kita masuk di bulan suci Ramadan ya teman-teman. Minggu pertama di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita semuanya diliburkan oleh dosen kami yang tercinta, yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma. Dan baru di minggu kedua ini kita masuk secara serentak teman-teman untuk mengikuti mata kuliah dari produksi siaran radio. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama saya akan masuk pada materi ketiga di pertemuan kita kali ini. Baiklah, pada pertemuan ketiga kali ini Pak Adi membahas tentang regulasi penyiaran di Indonesia. Teman-teman semuanya, apakah sudah ada yang tahu apa itu regulasi penyiaran? Buat kalian semua yang kepo dan pengen tahu apa itu regulasi penyiaran di Indonesia, dengerin terus 92,26 FM Revi Radio. Suara hati hadir menemani hari Anda. Ini adalah materi khusus yang akan saya bawakan pada minggu kali ini. Stay tune terus ya teman-teman. Oke, saatnya kita masuk pada materi yang pertama tentang regulasi penyiaran di Indonesia. Regulasi penyiaran di Indonesia adalah aturan hukum yang mengatur sistem penyiaran nasional, termasuk kepemilikan media, konten siaran, serta hak dan kewajiban lembaga dalam penyiaran. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyiaran yang adil, demokratis, dan tidak dimonopoli oleh segelintir pihak. Ada dasar hukum regulasi penyiaran di Indonesia yang diantaranya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang mengatur kebebasan pers dan penyiaran yang bertanggung jawab, serta membatasi kepemilikan media agar tidak terjadi monopoli atau oligopoli. Kemudian menetapkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI sebagai lembaga independen yang mengawasi penyiaran itu sendiri. Kemudian ada Peraturan Pemerintah atau PP dan Peraturan KPI. PP nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga publik. Dan PP nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta. Kemudian peraturan KPI tentang standar program siaran atau SPS yang mengatur etika dalam penyiaran itu sendiri. Itulah tadi beberapa dasar hukum tentang regulasi penyiaran yang ada di Indonesia teman-teman semuanya. Kemudian ada prinsip dan tujuan dari regulasi penyiaran di Indonesia yang menjamin keberagaman kepemilikan media agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir kelompok besar, yang mencegah kepemilikan silang atau di mana satu kelompok memiliki berbagai jenis media, di antaranya ada televisi, radio, cetak, dan digital. Setelah itu mengawasi konten siaran agar sesuai dengan norma sosial, budaya, dan kepentingan publik. Kemudian mendorong desentralisasi penyiaran agar tidak hanya berpusat di Jakarta, tetapi merata di seluruh Indonesia. Kemudian kita membahas karakteristik tentang radio, yang dimana radio ini bersifat auditif atau hanya suara. Radio hanya mengandalkan suara atau audio sebagai media untuk berkomunikasi. Yang kedua, radio juga bersifat fleksibel dan mudah diakses karena dapat didengarkan kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu perhatian penuh seperti televisi atau media cetak. Yang ketiga ada imajinatif. Karena tidak memiliki unsur visual, radio merangsang imajinasi pendengar untuk membayangkan isi dari siaran tersendiri. Kemudian penyiar dan efek suara berperan penting dalam membangun suasana dan emosi pendengar. Yang keempat, cepat dan real time. Mampu menyampaikan informasi langsung dan cepat, terutama dalam situasi darurat atau berita terkini. Yang kelima ada interaktif. Pendengar dapat berpartisipasi melalui panggilan telepon, pesan, atau media sosial. Yang keenam, radio bersifat lokal dan global. Radio dapat berfokus pada berita dan budaya lokal, tetapi juga dapat menjangkau audiens global melalui siaran online. Yang ketujuh, ada personal dan dekat dengan pendengar.
Suara penyiar yang akrab membuat radio terasa lebih personal dibandingkan media lainnya. Format siaran yang santai dan bersahabat menciptakan hubungan emosional dengan para pendengar. Yang kedelapan, biaya produksi relatif murah. Tidak memerlukan peralatan produksi yang mahal seperti televisi, siaran dapat dilakukan dengan perlengkapan sederhana, bahkan hanya dengan mikrofon dan komputer saja teman-teman semuanya. Kemudian, radio juga memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan. Di antaranya yang pertama, radio itu mudah diakses dan juga fleksibel. Radio dapat didengarkan kapan saja dan di mana saja, baik di rumah, di kendaraan, maupun saat beraktivitas. Yang kedua, biaya produksi dan konsumsi yang murah. Produksi siaran radio lebih murah dibandingkan dengan televisi atau media cetak lainnya, karena hanya memerlukan peralatan audio saja. Yang ketiga, cepat dan real time. Informasi bisa disampaikan dengan segera tanpa harus menunggu proses produksi yang panjang. Yang keempat, memiliki jangkauan yang luas, bisa menjangkau daerah terpencil yang sulit dijangkau televisi atau internet sekalipun. Yang kelima, bersifat personal dan dekat dengan pendengar. Penyiar radio juga sering berbicara dengan gaya yang akrab dan santai sehingga menciptakan hubungan emosional dengan para pendengarnya. Selain keunggulan, radio juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya hanya mengandalkan suara saja atau auditif saja, tidak memiliki unsur visual seperti televisi atau internet, sehingga sulit untuk menyampaikan informasi yang membutuhkan gambar atau video. Yang kedua, informasinya cepat hilang. Berbeda dengan media cetak atau media digital yang bisa dibaca atau diputar secara berulang-ulang, informasi di radio bersifat sementara dan cepat berlalu. Yang ketiga, ada rentan gangguan sinyal. Siaran radio bisa terganggu oleh cuaca, interferensi dari perangkat elektronik lain, atau jarak dari pemancarnya sendiri. Yang keempat, ada persaingan ketat dengan media digital. Banyak pendengar beralih ke media digital, seperti podcast, streaming musik, atau berita online yang lebih fleksibel dan bisa diputar ulang kapan saja. Yang kelima, konsentrasi pendengar bisa terbagi. Karena radio sering didengarkan sambil melakukan aktivitas lain, misalnya saat mengemudi atau bekerja, perhatian kita sebagai pendengar bisa mudah terpecah. Yang keenam, kurangnya interaktivitas langsung. Meskipun ada program interaktif seperti request lagu atau talk show, keterlibatan pendengar masih terbatas dibanding media sosial atau platform digital lainnya. Nah teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian materi pada pertemuan ketiga kali ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih telah setia mendengarkan 92,26 FM Revi Radio. Suara hati hadir menemani hari Anda. Nantikan episode-episode selanjutnya yang tidak akan kalah menarik dengan materi hari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya Revi pamit undur diri, and see you, bye!